Israel yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai benteng teknologi di kawasan, kini harus menelan pil pahit bahwa bahkan sistem terbaik pun tak kebal terhadap perkembangan teknologi perang baru. Kalau Iron Dome saja ditembus, apalagi Iron Man, udah pasti tumbang, sindir seorang pengamat militer Eropa di wawancara radio Amerika Serikat, segera mengaktifkan jalur komunikasi darurat dengan sekutu-sekutunya. Presiden AS Joe Biden dalam pernyataan resmi menyebut serangan ini sebagai momen yang sangat berbahaya bagi keamanan global dan mendesak kedua pihak untuk menahan diri. Namun di saat yang sama, Washington mengirim tambahan kapal perang ke Mediterania Timur, sebuah sinyal bahwa opsi militer tetap di atas meja. Eins pengusir nyamuk aman untuk balita, semprotkan pada gordin, spray, kayu atau tembok tiap 8 jam sekali. Balita tidak perlu keluar kamar karena aman terbuat dari herbal oleum Cymbopogon nardus rendel yang mencegah nyamuk untuk healing ke dalam rumah dan kamar kamu dengan wangi yang menyegarkan tapi dapat mengusir nyamuk. Di Eropa, reaksi serupa bermunculan. Uni Eropa menyerukan deeskalasi. Namun di internal, sejumlah negara mengakui bahwa kemampuan Iran meluncurkan serangan presisi seperti ini mengejutkan semua pihak. Jelas bahwa dunia militer sedang memasuki era baru. Sistem pertahanan yang selama ini dianggap cukup, kini tampak ketinggalan zaman. Kata seorang diplomat senior Jerman, kita dulu takut sama rudal balistik. Sekarang rudal hipersonik bikin kita kayak penonton bioskop 4D, goyang-goyang sambil nunggu kejutan. Di Israel perdebatan politik memanas. Sejumlah faksi garis keras mendesak serangan balasan skala besar, sementara faksi moderat memperingatkan bahwa Iran kemungkinan sudah menyiapkan gelombang serangan berikutnya. Dalam rapat tertutup, Perdana Menteri Netanyahu disebut berkali-kali menggebrak meja dan menyatakan bahwa Israel tidak boleh terlihat lemah. Namun para penasihat militernya mengingatkan bahwa serangan impulsif saat ini justru bisa memperburuk posisi strategis Israel di mata dunia. Kalau kita balas asal-asalan, besok kita yang diserbu #IunByIsrael, kata salah satu penasihat, menurut bocoran yang beredar di media lokal. Di sisi lain, Iran kini berada dalam posisi strategis yang kuat. Keberhasilan serangan rudal hipersonik menjadi propaganda besar-besaran di dalam negeri. Televisi nasional Iran menayangkan liputan khusus sepanjang hari, sementara di media sosial Iran, meme yang mengejek Iron Dome dan militer Israel bermunculan seperti jamur di musim hujan. Mereka mau bikin kita kayak Palestina, malah sekarang mereka kayak server di warnet kampung. Udah kena petir, listrik ngadat, modem kebakar, tulis salah satu akun populer di X. Namun para pengamat memperingatkan bahwa Iran juga bermain di atas tali yang sangat tipis. Serangan berikutnya dari pihak manapun berpotensi memicu keterlibatan langsung negara-negara besar. Rusia, yang diam-diam mendukung Iran, kini memantau situasi dengan seksama, sementara China menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Eins pengusir nyamuk aman untuk balita, semprotkan pada gordin, spray, kayu atau tembok tiap 8 jam sekali. Balita tidak perlu keluar kamar karena aman terbuat dari herbal oleum Cymbopogon nardus rendel yang mencegah nyamuk untuk healing ke dalam rumah dan kamar kamu dengan wangi yang menyegarkan tapi dapat mengusir nyamuk. China nggak mau perang, soalnya ini bulan diskon 6.6 di e-commerce. Fokus ke shopping dulu, canda seorang analis ekonomi dalam forum online. Di dalam masyarakat internasional, kekhawatiran terbesar kini adalah potensi perang proksi meluas ke Lebanon, Suriah, dan Irak. Kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran di kawasan disebut telah dalam posisi siaga penuh, sementara militer Israel mengaktifkan protokol kesiapsiagaan tertinggi di perbatasan utara. Satu peluru nyasar aja bisa bikin seluruh kawasan terbakar, ujar Profesor Michael Hudson, pakar geopolitik Timur Tengah. Dan dengan emosi yang sudah memuncak begini, peluru nyasar itu bukan soal jika, melainkan kapan. Sementara itu, warga sipil di kedua negara bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di Israel, permintaan akan perlengkapan darurat melonjak tajam. Generator makanan kaleng dan masker gas dilaporkan ludes di banyak toko. Dulu kita sedia air buat musim panas, sekarang sedia buat musim perang.
ujar seorang warga Tel Aviv. Di Teheran, suasana lebih euforia, tapi di balik kegembiraan itu ada kesadaran bahwa serangan balasan Israel bisa datang kapan saja. Banyak warga mulai mengisi bahan bakar, menarik uang tunai, dan menyiapkan stok kebutuhan pokok. Bangga? Ya. Waspada? Banget. Ini kayak habis prank guru, terus nunggu kapan dipanggil ke ruang kepala sekolah, kata seorang mahasiswa Iran. Para pemimpin dunia kini bekerja ekstra keras untuk membuka jalur diplomasi. Upaya mediasi tengah digalang oleh PBB, Uni Eropa, dan beberapa negara netral. Namun banyak diplomat pesimistis. Kalau dua negara ini sudah saling hantam langsung, biasanya butuh pukulan ketiga baru mereka mau duduk bareng, ujar seorang diplomat veteran PBB. Di tengah semua ini, satu hal menjadi jelas bagi dunia. Konflik Israel-Iran kini bukan lagi soal ancaman verbal atau serangan proksi. Ini adalah babak baru yang nyata, brutal, dan berpotensi meluas jauh melampaui perbatasan kedua negara. Kita udah masuk era di mana kata eskalasi bukan lagi istilah di berita. Sekarang itu kata yang bikin harga minyak naik, bikin saham anjlok, dan bikin warga biasa siap-siap kabur, kata seorang analis pasar global. Dengan dunia yang menahan napas dan kedua negara yang belum menunjukkan tanda-tanda akan mundur, komunitas internasional hanya bisa berharap bahwa akal sehat akan menang atas ego politik dan dendam sejarah. Namun untuk saat ini, tampaknya true akal sehat sedang dalam mode airplane. Tak terhubung, tak ada sinyal. Selamat datang di siaran